Tim investigasi independen Badan Gizi Nasional menemukan bahwa insiden keamanan pangan yang terjadi di Lembang penyebabnya ternyata bukan karena air tapi karena ada kandungan nitrit. Nah, kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ibu Nanik. Selamat malam Ibu Nanik. Selamat malam, Mbak. Apa Oke kabar? Ibu, kabar baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, jadi wawancaranya di mobil nih, dari mobil mau ke Oke acara. Ibu. Oke, Siap Ibu, nggak apa-apa Ibu. Oke Ibu, kita mau nanya dong Bu. Kemarin hasil investigasi dari BGN menyebutkan bahwa penyebab insiden di Lembang itu adalah tingginya kadar nitrit ya Bu, jadi penyebabnya bukan dari airnya. Tapi apa ya, sih Bu yang paling penting kira-kira dari temuan ini bagi pengawasan program makan bergizi nasional? oke. Nitrit ini sebetulnya eh, ada positifnya, ada negatifnya. Nitrit ini dia ada yang kita temukan itu, nitrit itu bisa di air, bisa di mana, tapi yang kita ketemukan itu adalah nitrit pada sayuran dalam jumlah yang cukup besar ya. Nah, dalam jumlah kecil, nitrit ini sebetulnya bagus, yaitu untuk bisa melindungi pencernaan. Tapi kalau dalam jumlah besar memang, menyebabkan kadang-kadang agak mual, pokoknya sakit perut lah kayak gitu, terutama untuk anak-anak yang nggak biasa makan sayur. Nah, mungkin ini akan, menjadi bermasalah gitu. Dan nitrit ini tidak bisa dibuang, tidak bisa dicuci, atau tidak bisa direbus. Jadi, iya, dia akan ada gitu. Makanya lalu mungkin Mbak mau tanya, pertanyaannya bagaimana kami mengatasi itu? Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat agar, petani ini tidak banyak menggunakan pupuk nitrit untuk sayur-sayuran terutama yang masuk ke Tapi MBG. kan ada juga nih terkait dengan BGN menyinggung dari SLHS itu dari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Apakah dengan adanya insiden seperti ini juga akan BGN akan mengevaluasi Dinas Kesehatan terkait dengan penerbitan SLHS itu sendiri, Bu? Ya, kalau SLHS itu kan nggak pada kandungan ya, Mbak. Mhm. SLHS itu pada misalnya tata kelola, kemudian, eee, apa namanya, tata kelola, lalu hygiene-nya dapur bagaimana, sesuai dengan juknisnya BGN. Tapi kalau soal kandungan ini kan SLHS tidak mengetahui, kalau tidak ini kan diketahui kami, tim independen ini setelah melakukan uji laboratorium tuh sampai kalau nggak salah ini, ini nih, jadi ada beberapa uji ya, Mbak, kita lakukan itu di beberapa lab. Jadi kan artinya, Depkes ini tidak kalau untuk kandungan makanan kan nggak sampai ke situ. Kalau tidak ada kejadian kan kita tidak mengetahui. Nah, ini karena ada kejadian, kenapa kok sering sekali terjadi di Bandung Barat, lalu kami selidiki di 6 SPPG. 6 SPPG di di Lembang. Lalu kami menemukan bahwa ternyata keracunan anak-anak itu dari sampel makanan, keracunan itu bukan karena air, tapi karena kandungan nitrit yang kelewat tinggi. Nah, tentu kan kami tidak mungkin, mmm, "Oh, ya udah saya ambil supplier lain," gitu, "jangan ambil dari situ." Ya ini kan nggak membantu petani, karena petani juga kan tidak mengerti dan sebetulnya, bukan mengecilkan, dampak nitrit. Nitrit ini, eee, dampaknya itu hanya sesaat. Tetap berbahaya berbahaya dalam arti ya sakit anak-anak, tapi dalam jumlah kecil sebetulnya nitrit ini melindungi pencernaan. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita berkoordinasi dengan Deptan agar penanaman sayurnya itu tidak menggunakan banyak-banyak pupuk ya, Mbak, begitu, pupuk yang mengandung nitrat ya, nitrat Oke, Ibu Nanik, tadi ya. kalau, berkaitan dengan, Dinas Pertanian, kalau gitu apakah nantinya, ke depannya mengenai SPPG masing-masing? Ini kan katanya sudah ada Perpres tata kelola MBG yang sudah rampung. Kira-kira ini kapan bisa didistribusikan, Bu? Dan apakah ada sanksi tertentu kepada masing-masing SPPG jika mereka mungkin, membuat makanan yang akhirnya mengakibatkan insiden seperti ini lagi? Perpres sekarang yang sudah keluar kan Kepres. Perpresnya ini masih dalam pembahasan karena banyak tambah-tambahan perubahan pasal akibat, munculnya berbagai kejadian belakangan. Jadi kan harus misalnya tata kelola masak kita ubah,
penyimpanan bahan baku diubah, lalu penggunaan macam-macam lah yang kita harus ubah dan ini kan memerlukan pembahasan-pembahasan karena tidak mungkin misalnya kepres sekarang tanda tangani besok keluar lagi kepres. Jadi kepres ini kan harus sekali. Nah itu yang mungkin yang tadinya mungkin sudah 3 bulan lalu kita keluar, perpres ini keluar tapi belum jadi keluar karena munculnya kasus, di bulan September ya Mbak, yang Baik, di sini saya akan memaparkan tanggapan dengan menggunakan berbagai perspektif atau sudut pandang mengenai isu tersebut. Yang pertama, perspektif kesehatan masyarakat. Dari sisi kesehatan masyarakat, kadar nitrit yang berlebih dapat mempengaruhi fungsi tubuh, terutama bila dikonsumsi secara terus-menerus. Karena itu, langkah cepat berupa pemeriksaan laboratorium serta penarikan produk yang bermasalah adalah hal yang sangat diperlukan. Yang kedua, perspektif pemerintah. Pemerintah dan BGN atau yang dikenal dengan Badan Gizi Nasional perlu memperketat pengawasan, mulai dari budidaya hingga distribusi. Kasus ini menjadi momentum untuk menegakkan standar keamanan pangan secara lebih ketat dan konsisten. Yang ketiga, perspektif petani. Bagi petani, isu ini bisa menjadi dorongan untuk memperbaiki praktik budidaya. Penggunaan pupuk berlebih memang meningkatkan hasil panen, tetapi resiko bagi konsumen harus menjadi prioritas utama. Yang keempat, perspektif konsumen. Konsumen wajar merasa khawatir. Namun, kita juga perlu memahami bahwa residu kimia dapat berkurang melalui pencucian yang benar. Yang penting, konsumen tetap berhati-hati dalam memilih sumber pangan.